Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diwa Arya Wijaksana dengan NIM 23073042. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar pra-UAS mata kuliah statistika dengan PPT yang saya buat, yang berjudul Analisis perbedaan konsumsi bahan bakar dengan zat aditif, minyak serai dan minyak cengkeh. Dengan motor uji Honda Beat 110 cc, data saya 22 01 sampai 022, A-nya 5%. Baiklah, kita lanjut ke studi kasus dan variabel penelitian. Studi kasusnya, 2 jenis zat aditif diuji untuk mengetahui perbedaan konsumsi bahan bakar sepeda motor Honda Beat 110 cc. Yang pertama, kelompok A adalah kelompok pertalite dan minyak serai. Yang kedua adalah kelompok B adalah kelompok pertalite dan minyak cengkeh. Kondisi pengujiannya di kecepatan konstan 40 km per jam, RPM-nya konstan juga 5000 RPM dengan jalan datar dan cuaca normal. Kita lanjut ke variabel penelitiannya. Variabel dependen Y-nya adalah konsumsi bahan bakar, kilometer per liter. Sedangkan variabel independen X-nya adalah jenis zat aditifnya, serai dan cengkeh. Sedangkan variabel kontrolnya adalah kecepatan, RPM, motor, dan kondisi jalan. Ini yang penting penentuan N-nya. NIM saya kan 23073042. Digit pertamanya 2 dan digit terakhirnya juga 2. Jadi N-nya adalah 22 data dari nomor 1 sampai nomor 22. Kita lanjut ke data penelitian. Sebelum kita melangkah ke pengujian hipotesis, mari kita lihat data pengujian yang saya gunakan. Di layar terdapat dan bisa kita lihat bersama terdapat 2 kelompok sampel independen yang masing-masing memiliki 22 data pengujian. Kelompok pertama menggunakan variasi campuran minyak serai, sedangkan kelompok kedua menggunakan campuran minyak cengkeh dengan satuan pengukuran kilometer per liter. Distribusi data ini adalah yang menjadi seluruh perhitungan statistik saya pada slide berikutnya. Kita lanjut ke statistik deskriptif. Nilai rata-rata X untuk penggunaan minyak serai mencapai 52.5.845 km per liter. Sementara untuk minyak cengkeh berada di angka 50.3.686 km per liter. Jika melihat ukuran penyebaran datanya, varian S2 minyak cengkeh jauh lebih besar, yaitu 1000,2057 dibandingkan minyak serai yang hanya 0,2874. Hal ini menandai konsumsi bahan bakar pada minyak cengkeh jauh lebih bervariasi. Dari kotak di bawah ini kita bisa melihat bahwa secara persentase minyak serai lebih unggul sebesar plus 4,4% dalam hal efisiensi, dengan selisih rata-rata sebesar 2,2159 km per liter. Untuk membuktikan apakah perbedaan angka ini benar-benar nyata dan signifikan, mari kita lihat ke berikutnya. Uji hipotesis. Sekarang kita masuk ke bagian inti, yaitu uji hipotesis menggunakan independent sample t-test. Di sini kita menetapkan hipotesis 0, H0-nya yang menyatakan tidak ada perbedaan konsumsi bahan bakar yang signifikan, dan hipotesis alternatifnya H1-nya yang menyatakan terdapat perbedaan yang signifikan. Tingkat signifikansinya atau alpha A-nya yang kita gunakan adalah 5% atau 0,05. Berdasarkan tabel kalkulasi statistik yang dilakukan, uji homogenitas menghasilkan nilai F hitung sebesar 0,2383, yang berarti variasi data kita homogen. Oleh karena itu, metode yang kita gunakan adalah metode Polet t-test.
nilai standar error SA kita didapatkan sebesar 0,2605. Dari rumus tersebut kita peroleh nilai statistik utama yaitu T hitung sebesar 8,5059. Batas pengujian ini diukur menggunakan derajat kebebasan DF. DF-nya 42 sehingga diperoleh nilai T-table sebesar kurang lebih 2021. Kita lanjut ke daerah krisis. Untuk mempermudah kita mengambil keputusan, mari kita lihat tabel kurva di bawah. Kurva ini membagi wilayah keputusan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah area berwarna abu-abu di tengah, merupakan daerah penerima H0 dengan batas krisis dari min 2021 hingga plus 2021. Area berwarna merah di ujung kiri dan kanan itu adalah daerah krisis untuk penolakan H0. Jika kita hitung hasil perhitungannya, nilai T hitung sebesar 8,5059, posisinya jauh berada di ujung sebelah kanan kurva. Angka ini melampaui batas T-table dan jatuh telak di dalam daerah krisis yang berwarna merah. Secara visual ini sudah jelas bahwa H0 harus ditolak. Kita lanjut ke keputusan statistik. Berdasarkan kriteria pengujian yang tadi, karena nilai mutlak T hitung sebesar 8.5059 jauh lebih besar daripada T-table 2021, maka status keputusan finalnya adalah H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian, selisih rata-rata konsumsi bahan bakar sebesar 2159 km per liter. Yang kita temukan di awal tadi terbukti sangat signifikan pada alfa 5% dengan tingkat kepercayaan mencapai 95%. Kita lanjut ke kesimpulan. Sebagai penutup dari presentasi ini, saya ada 3 kesimpulan yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah perbedaan signifikan terbukti. Melalui uji t-test kita telah membuktikan perbedaan konsumsi bahan bakar yang sangat signifikan antara penggunaan aditif minyak serai dan minyak cengkeh. Yang kedua, minyak serai jauh lebih efisien. Kelompok minyak serai terbukti menghasilkan konsumsi bahan bakar yang lebih hemat secara nyata dibandingkan kelompok minyak cengkeh dengan keunggulan efisiensi sekitar 4,4%. Yang ketiga dan yang terakhir adalah rekomendasi. Penggunaan campuran minyak serai sangat direkomendasikan sebagai zat aditif untuk meningkatkan efisiensi pada motor Honda Beat 110cc. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata saya yang salah atau kecepatan atau kelambatan, mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.